News. Awali hari-hari Anda dengan informasi penting dari seputaran tanah air maupun internasional. Belasan warga yang belum terkonfirmasi keadaannya dilaporkan hilang. Pengungsi asal Afghanistan kembali menggelar unjuk rasa. Presiden Jokowi meminta kepada para menteri, gubernur, dan kepala daerah. Banjir lahar kembali menerjang Dusun Kamar Kajang. Saksikan News tiap Senin sampai Jumat dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program News Siang. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Dutari dan inilah News lengkapnya. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin Kamis 29 Juni. Dalam pertemuannya dengan Putin, Jokowi juga menyampaikan kesiapannya menjadi jembatan komunikasi antara Presiden Putin dengan Presiden Zelensky. Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin. Dalam keterangan pers bersama Presiden Putin, Jokowi menyampaikan bahwa isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Meskipun situasi saat ini masih sangat sulit, namun Jokowi menegaskan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan terus membuka ruang dialog antar Rusia dan Ukraina. Jokowi juga telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin, dan Jokowi menyampaikan kesiapannya untuk menjadi jembatan komunikasi antara dua pemimpin tersebut. Jokowi kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin melihat perang segera selesai dan mengajak seluruh pemimpin dunia untuk kembali menghidupkan semangat damai dan semangat kerjasama. Setelah melakukan pertemuan dengan Putin, Jokowi dan Ibu Iriana melanjutkan lawatannya ke Abu Dhabi. Jokowi dijadwalkan akan bertemu dengan pebisnis dan investor Persatuan Emirat Arab dan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden PS Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Tim UTV mengabarkan. Sorotan lainnya pemirsa, Kementerian Pertanian mewacanakan melakukan ekspor beras seiring jumlah stok dalam negeri yang telah surplus 3,6 juta ton hingga Juni 2022. Menanggapi rencana ekspor itu, Ketua Komisi 4 DPR RI menilai ekspor beras tersebut rentan terhadap pasokan beras dalam negeri di tengah krisis pangan dunia. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 4 DPR, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Suwandi melaporkan, hingga Juni 2022, produksi beras sebesar 18,37 juta ton, sementara total konsumsi hanya 15,13 juta ton, sehingga ada surplus sebesar 3,6 juta ton. Menanggapi soal rencana ekspor beras dari Kementan, Ketua Komisi 4 DPR Sudin menyampaikan bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebelumnya mengungkapkan akan mengekspor beras ke Cina sebanyak 2 juta ton. Sebab pada awal Juni 2022, BUMN Cina meminta Indonesia untuk ekspor beras ke Cina hingga 2,5 juta ton per tahunnya. Namun Suwandi mengatakan bahwa jumlah yang disetujui untuk ekspor beras ke Cina hanya sekitar 100.000 ton dalam rangka mengamankan pasokan beras dalam negeri. Atas jawabannya tersebut, Sudin mempertanyakan berapa jumlah sebenarnya yang akan diekspor. Menurutnya, Kementan selalu memberikan data yang tidak valid. Sudin mengkritik keras rencana Kementan. Pasalnya, langkah ekspor beras bisa membuat persediaan nasional menjadi rentan di tengah krisis pangan dunia.
Permintaan Cina 2 juta ton. Tadi Anda bilang permintaannya 2,5, sekarang 2 juta. Gimana Anda ini ngomongnya? Iya, 2,5. Barusan Anda ngomong, tadi Anda ngomong 2,5. Terus Anda ngomong barusan 2 juta. Kementerian Pertanian, Menteri merilis di media akan mengekspor beras ke Cina 2 juta ton. Makanya Wandi kalau mau bohong, sinkronin dulu ya. Jadi sama-sama, jadi jangan tumburan nanti. Ya. Orang semua tahu kok anggota Komisi 4 akan ekspor. Saya berpikir, saya ditanya. Ya mohon maaf, ditanya oleh fraksi saya. Mungkin mau ekspor dalam krisis pangan sedunia. Tim UTV mengabarkan. Kapolresta Tanjung Pinang, Heribertus Ompusungguh, resmi menyandang pangkat Komisaris Besar Polisi periode 1 Juli 2022 pada Kamis 30 Juni 2022. Setelah menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi di Polda Kepri, Kombes Pol Heribertus Ompusungguh langsung disambut dan memimpin upacara kenaikan pangkat personil Polresta Tanjung Pinang. Sebanyak 39 personil Polresta Tanjung Pinang menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi periode 1 Juli 2022. Kenaikan pangkat atau koprapor setingkat lebih tinggi dari Bintara, kemudian perwira pertama, kemudian perwira menengah. Untuk Polresta itu ada 39 personil. Saya tadi pagi dinaikkan pangkatnya lebih tinggi setingkat dari AKBP, yaitu menjadi Kombes Pol oleh Bapak Kapolda di Polda Kepri. Dengan kenaikan pangkat personil itu, Kapolresta Tanjung Pinang berharap pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Bunga Ashab, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.